Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-temanku sekalian yang dimuliakan Allah, di video kali ini saya ingin men-share kembali tentang ramalan atau prediksi primbon berkenaan dengan gempa bumi atau dalam bahasa Jawanya disebut lindu. Minggu kemarin saya sudah menjelaskan tentang arti gempa bumi secara umum yang terjadi pada bulan-bulan Islam atau Hijriyah dari mulai bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Nah, pada video kali ini saya khusus menyoroti arti gempa atau lindu menurut primbon di bulan Syawal. Kenapa bulan Syawal? Karena gempa yang beberapa hari lalu terjadi di Jawa Timur bertepatan pada bulan Syawal, termasuk gempa terbaru kemarin yang berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jika pada tanggal 21 Mei 2021 gempa terjadi di Blitar, maka gempa terbaru di Malang ini terjadi pada tanggal 29 Mei 2021. Nah, kedua gempa tersebut terjadi di bulan Syawal. Walau begitu, jika dilihat dari sudut pandang primbon, keduanya memiliki arti yang berbeda, sebab gempa di Blitar terjadi pada malam hari, sementara gempa di Malang terjadi pada siang hari, yaitu sekitar pukul 7 pagi. Oke teman-teman sekalian, agar tidak bertele-tele, langsung saja saya bacakan terjemahan bebas dari kitab primbon sembahyang yang kebetulan saya pegang ini. Primbon sembahyang. Sekali lagi, sekedar informasi saja, buku ini ditulis dengan huruf Arab, tetapi bahasa yang dipakai adalah bahasa Jawa. Tapi sebelum itu, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Amin. Malang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang bisa dibilang langganan gempa bumi. Di tahun 2021 saja sudah terjadi 2 kali gempa bumi, yaitu di bulan April dan di bulan Mei. Walaupun gempa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 7 pagi itu tergolong sedang, yaitu hanya bermagnitudo 3,9, tetapi gempa tersebut jika dilihat dari sudut pandang primbon bisa bisa merupakan pertanda atau isyarat akan terjadinya sesuatu. Menurut catatan BMKG, pusat gempa berada di 90 km barat daya Kabupaten Malang dengan kedalaman 29 km. Dan berikut akan saya bacakan ramalan kitab primbon dalam versi yang saya miliki ini dengan judul Primbon Sembahyang. Primbon Sembahyang tentang gempa di bulan Syawal pada siang hari. Oke, mari saya sudah menandakan sebuah terjadinya gempa di bulan Syawal di dalam kitab ini, dalam buku ya, sebenarnya bukan kitab tapi buku. Nah, ini dia di pojok paling bawah, lamun lindu wulan Syawal. Nah, artinya alamat akeh wong pada nangis lan akeh wong loro. Nah, jadi teman-teman sekalian, jika gempa bumi atau lindu terjadi pada bulan Syawal di siang hari, maka menurut kitab primbon yang saya pegang ini, itu maknanya akan banyak orang yang menangis dan sakit. Entah menangis disebabkan oleh perselisihan, pertengkaran, atau karena memang wabah penyakit. Dan juga akan ada banyak orang yang mengalami sakit, entah sakit disebabkan oleh wabah atau sakit biasa, wallahu a'lam. Yang jelas dalam kitab ini ditafsirkan bahwa lindu atau gempa yang terjadi pada bulan Syawal di siang hari, yaitu kemarin Sabtu di Malang, bisa menjadi isyarat bahwa akan banyak orang yang menangis dan sakit, mengalami sakit. Nah, jadi
Dengan mengetahui, tentu saja dengan mengetahui arti ini mungkin kita bisa sejak dini mengantisipasi atau berikhtiar untuk menghindari takdir buruk dan mencoba berusaha untuk mencari takdir yang mungkin lebih baik, sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang diramalkan oleh primbon ini. Benar atau tidak, akan terjadi atau tidak, kita bertawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ramalan tentang lindu di bulan Syawal pada siang hari tidak hanya berkaitan dengan yang dijelaskan tadi, yaitu orang sakit atau menangis, tetapi ada di primbon lain diramalkan bahwa gempa tersebut bisa bermakna atau menjadi alamat penyakit dan kerusakan-kerusakan. Jadi intinya ada penyakit, ada kerusakan, kemudian akan banyak orang yang menangis dan lain sebagainya. Intinya gempa ini menandakan hal buruk akan terjadi. Untuk itu perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dan dijauhkan dari hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi di hari-hari esok ya. Nah, itulah teman-teman sekalian ramalan primbon tentang gempa Malang di siang hari di bulan Syawal ini, yaitu 29 Mei 2021. Sekali lagi ramalan ini berdasarkan versi kitab primbon yang saya miliki ini. Mungkin jika ada teman-teman yang memiliki versi primbon berbeda, besar kemungkinan artinya pun berbeda. Terlepas dari mana yang benar dan salah, mari kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya ramalan hanyalah sebuah pertanda atau peringatan saja yang bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Sebagai umat muslim, kita tentu tidak boleh percaya 100% terhadap ramalan, karena bisa terjerumus ke dalam kemusyrikan, sebuah dosa yang sangat-sangat besar dan tidak terampuni. Na'udzubillah. Untuk itu jadikan ramalan ini hanya sebagai antisipasi dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa jika ada gempa di bulan Syawal pada siang hari, maka akan banyak penyakit dan kerusakan, akan banyak orang yang menangis dan kesakitan. Dengan mengetahui peringatan ini, kita bisa mengambil langkah bijak untuk menghindarinya. Karena dalam Islam, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak mengubahnya sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Demikian yang bisa saya share pada video kali ini terkait gempa di Malang pada 29 Mei 2021 kemarin berdasarkan kitab yang buku primbon yang saya pegang ini. Semoga bisa menjadi peringatan sekaligus petunjuk bagi kita semua agar bisa mengantisipasi kemungkinan hal buruk yang akan menimpa. Kita bisa berikhtiar untuk menghindari takdir buruk dan berikhtiar menuju ke arah takdir yang mungkin lebih baik. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.